Terima kasih. Kenapa kita ingin menyudahi? Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Rismond menuduh adanya pemufakatan jahat antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Ini bukan tuduhan ringan, tapi sampai hari ini tidak ada dokumen resmi, putusan pengadilan, atau bukti terbuka yang mengonfirmasi tuduhan tersebut. Tanpa bukti yang bisa diverifikasi publik, tuduhan seperti ini lebih mendekati narasi konspirasi, bukan kritik hukum. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen bahwa memang benar tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Klaim bahwa Gibran tidak lulus SMA disampaikan Rismond seolah-olah sudah final. Padahal faktanya, Gibran telah lolos verifikasi KPU dan tidak pernah didiskualifikasi oleh lembaga hukum manapun. Jika benar ada pelanggaran Undang-Undang Pemilu, mengapa klaim ini tak pernah berujung pada putusan hukum yang membatalkan pencalonan? Disinilah terlihat, Rismond lebih sibuk membangun narasi ketimbang membuktikan. Dan ketika Rismond mengatakan sifat Gibran mewarisi bapaknya, disinilah kritik berubah menjadi serangan personal. Ini bukan argumen hukum, bukan kritik kebijakan. Ini adalah asumsi karakter berbasis darah. Cara berpikir seperti ini justru mengaburkan substansi dan melemahkan pesan kritik itu sendiri. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun, Joko Widodo memerintah Republik ini. Penegakan hukum itu hancur-hancuran dan penuh rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa tentu yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus, padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslapor Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian. Sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik. Kita, rakyat biasa, bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sudah sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban, maka kita akan menjadi korban, bisa menjadi korban oleh Parcok. Itu cuma satu kasus, belum kasus KM 50. Rismond lalu menyimpulkan bahwa penegakan hukum Indonesia hancur total. Kesimpulan besar ini ditarik hanya dari beberapa kasus. Ini kesalahan logika klasik, menggeneralisasi sistem nasional dari contoh terbatas. Kritik sistemik menuntut data, audit, dan perbandingan, bukan kemarahan yang dibesarkan. Lalu terkait kasus Jessica Wongso memang kontroversial, tapi menyebutnya secara mutlak sebagai rekayasa, tanpa putusan pengadilan yang membatalkan vonis secara menyeluruh, adalah klaim sepihak. Dalam hukum, dugaan tetaplah dugaan. Rismond seolah menempatkan opininya di atas proses peradilan, sesuatu yang justru ia tuduh rusak.
Kemudian Rismond mengatakan, "Kalau saya salah, saya sudah lama di penjara." Ini logika yang menyesatkan. Tidak dipenjara bukan bukti kebenaran. Banyak klaim publik tidak diproses hukum bukan karena benar, tetapi karena belum diuji, belum dilaporkan, atau belum cukup alat bukti. Jadi jelas, Rismond Sianipar mungkin tulus dalam kemarahannya, tapi ketulusan tidak menggantikan pembuktian. Ia mengkritik rusaknya hukum, tapi justru mengabaikan prinsip hukum itu sendiri, bukti, proses, dan putusan. Dalam demokrasi, yang kita butuhkan bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bertanggung jawab pada kebenaran. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar, biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya. Kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.